Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan tentang sumber dan tata cara pemilihan tema mendongeng. Baik teman-teman, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu saya sendiri Siti Rustina sebagai moderator dan 6 pemateri lainnya, yaitu Reni Marlianawati, kemudian Luana Pertiwi, Lulu Zaima, Siti Fatimah, Afifah Agusti, dan Fitrianingsi. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja kepada pemaparan materi yang ke-1. Mohon perhatiannya. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Langsung saja untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian cerita, dongeng, dan metode bercerita. Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan melalui cerita nyata ataupun tidak nyata. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, biasanya itu terjadi di zaman dahulu. Dapat kita simpulkan bahwa dongeng ini merupakan cerita rakyat yang fiktif atau hayalan dengan tema-tema yang imajinatif. Contohnya seperti dongeng fabel. Dongeng fabel ini adalah cerita dongeng yang tokoh utamanya itu binatang dan memiliki watak dan perilaku seperti manusia. Contohnya seperti dongeng si kancil, dongeng buaya, dan lain sebagainya. Sedangkan metode bercerita adalah cara bertutur kata dalam menyampaikan bercerita atau memberikan penjelasan kepada anak melalui lisan. Metode bercerita ini merupakan salah satu cara seorang pendidik atau guru untuk memberikan pengalaman kepada anak. Dan cerita yang kita sampaikan atau kita berikan kepada anak pun harus memiliki atau mengandung pesan, informasi, dan nasihat agar dapat diterapkan oleh anak. Nah, sehingga anak dapat dengan mudah memahami isi cerita yang kita sampaikan serta meneladani hal-hal baik yang ada dalam cerita ini. Nah, melalui metode bercerita ini juga kita dapat mengembangkan aspek perkembangan bahasa kepada. Saya akan memaparkan materi tentang langkah-langkah pembelajaran melalui mendongeng. Nah, sebelum bercerita, tentu saja kita sebagai seorang pendidik harus memahami terlebih dahulu tentang cerita apa yang akan disampaikan kepada anak-anak. Kemudian, cerita yang akan disampaikan juga harus sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Nah, agar dapat bercerita dengan tepat, sebagai pendidik juga harus mengetahui atau harus mempertimbangkan materi ceritanya. Dan pemilihan cerita juga ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pemilihan tema dan judul yang tepat. Yang kedua adalah waktu penyajian dengan mempertimbangkan daya pikir. Kemudian yang ketiga adalah suasana atau situasi dan kondisi. Oke, yang pertama pemilihan tema dan judul yang tepat. Artinya, bagaimana cara memilih tema cerita yang tepat berdasarkan usia anak? Seorang psikolog mengatakan bahwa anak itu hidup dalam alam hayal. Artinya, anak-anak menyukai hal-hal yang unik, hal-hal yang fantastik, hal-hal yang aneh yang membuat imajinasinya menari-nari. Kenapa? Karena bagi anak-anak, hal-hal yang menarik itu berbeda pada setiap tingkat usianya. Contohnya, pada anak usia 4 tahun, itu biasanya mereka akan menyukai dongeng, fabel, dan horor. Contohnya seperti dongeng si wortel, tomat yang hebat, atau anak ayam yang manja. Kemudian, pada anak usia 4-8 tahun itu biasanya akan menyukai dongeng jenaka, tokoh pahlawan atau hero, dan kisah tentang kecerdikan. Contohnya seperti dongeng perjalanan ke planet biru, robot pintar, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pada anak usia 8-12 tahun itu biasanya akan menyukai dongeng tentang petualangan fantastis rasional atau contohnya seperti dongeng persahabatan si pintar dan si pikun. Nah, yang kedua adalah waktu penyajian dengan mempertimbangkan daya pikir, kemampuan bahasa, rentang konsentrasi, dan daya tangkap anak. Artinya, waktu atau durasi pada saat bercerita itu harus disesuaikan dengan usia anak. Contoh, pada anak usia 4 tahun bercerita waktunya hingga
7 menit. Selanjutnya, praktik mendongeng. Terdapat berbagai jenis cara yang dapat kita lakukan untuk mendongeng bersama anak-anak. Di antaranya, yang pertama, mendongeng tanpa menggunakan alat peraga. Jadi mendongeng tanpa menggunakan alat peraga ini ialah dimana kita sebagai guru yang ingin bercerita dengan anak-anak namun tidak menggunakan alat peraga ataupun media. Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan dan kita siapkan untuk bercerita tanpa alat peraga ini, diantaranya yang pertama, guru mengatur tempat duduk terlebih dahulu. Jadi guru mengatur posisi tempat duduk anak dan guru senyaman mungkin. Yang kedua, guru menyebutkan dulu terlebih dahulu judul cerita. Yang ketiga, demikian rupa guru harus membuat anak terangsang untuk mendengarkan. Yang keempat, setelah kita bercerita dan selesai, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya. Dan kita memberikan apresiasi kepada anak yang dapat menceritakan kembali apa yang tadi kita ceritakan dan yang dapat menjawab pertanyaan kita. Yang kedua, mendongeng dengan alat peraga. Jadi mendongeng dengan alat peraga ini ialah di mana guru bercerita dengan anak dengan menggunakan media ataupun alat peraga. Alat peraganya misalkan seperti jika kita akan bercerita tentang seekor kelinci, kita menyiapkan kelinci, foto kelinci, ataupun bisa dengan boneka tangan. Adapun beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk bercerita dengan menggunakan alat peraga ini ialah yang pertama, guru menyiapkan terlebih dahulu yang sesuai dengan cerita yang akan kita ceritakan. Yang kedua, guru memberikan dulu pendahuluan kepada anak. Pendahuluannya bisa seperti misalkan kita membawa alat peraga sebuah kelinci. Kita jelaskan dulu kepada anak-anak ini apa ya, dia makannya apa ya, warnanya apa ya, seperti itu. Jadi kita kenalkan terlebih dahulu alat peraga yang kita bawa kepada anak. Setelah kita mengenalkan alat peraga yang kita bawa kepada anak-anak, kita sebutkan dulu judul cerita yang akan kita ceritakan kepada anak. Selanjutnya, setelah kita selesai bercerita, kita tanyakan kembali kepada anak. Kita bertanya kepada anak dan kita berikan anak kesempatan untuk dapat bercerita kembali tentang apa yang kita ceritakan. Dan jangan lupa kita berikan apresiasi kepada anak yang telah berani menceritakan kembali cerita dan menjawab pertanyaan yang kita pertanyakan. Selanjutnya, bercerita dengan gambar-gambar. Bercerita dengan gambar-gambar ini ialah di mana kita bercerita dengan anak ataupun mendongeng dengan anak dengan menggunakan gambar-gambar yang ditunjukkan. Saya akan menyampaikan mengenai media atau alat mendongeng bagi anak usia dini. Media atau alat mendongeng bagi anak usia dini dapat disajikan dengan alat peraga atau tanpa alat peraga. Agar bercerita lebih menarik, maka pendidik harus lebih bervariatif dalam menyampaikan cerita. Media atau alat bercerita dapat disajikan menggunakan alat peraga langsung atau alat peraga tidak langsung. Contoh alat peraga langsung seperti ketika kita bercerita mengenai hewan atau tumbuhan, maka kita membawa hewan atau tumbuhan yang kita maksud. Sementara contoh alat peraga tidak langsung, ketika kita bercerita mengenai tumbuhan atau hewan, maka kita menyajikannya menggunakan slide atau gambar hewan atau tumbuhan yang kita maksud. Menyampaikan yaitu sumber-sumber mendongeng. Mendongeng bukanlah semata-mata untuk menghibur saja atau melucu di depan anak-anak. Dongeng juga mampu mengasuh daya pikir dan imajinasi anak. Sumber dongeng bisa kita ambil dari buku cerita atau membuat sendiri alur ceritanya. Bisa juga alur cerita bersumber dari kisah nyata. Dari dongeng yang kita sajikan kepada anak-anak sebisa mungkin harus memberikan pesan dan nasihat kepada anak-anak. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu cara memilih tema untuk mendongeng. Setiap orang pada dasarnya menyukai cerita dan dapat menceritakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Namun, saat kita akan mendongeng pada anak-anak, mendongeng harus disesuaikan dengan bahasa anak. Kita dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Maka, pemilihan bahasa dan tema sangatlah penting bagi kita untuk mendongeng. Selain itu, pemilihan tema dalam mendongeng juga tidak kalah penting. Tujuan pemilihan tema yaitu agar cerita yang akan kita sampaikan memiliki tujuan dan gambaran yang jelas.
Seorang pakar psikologi pendidikan bernama Charles Bachelet mengatakan bahwa anak hidup dalam khayalan. Anak-anak menyukai hal-hal yang fantastis, aneh, yang membuat imajinasinya menari-nari. Sebagai contoh, anak menyukai hewan, maka dapat menggunakan alat bantu atau menggunakan tema hewan untuk bercerita. Dengan mengganti karakter-karakter manusia dengan hewan dalam cerita yang akan kita sampaikan akan membuat anak lebih tertarik dan antusias untuk mendengarkan cerita kita. Pesan dari cerita tersebut pun akan mudah tersampaikan apabila anak tertarik dan mau mendengarkan dengan baik cerita kita yang kita sampaikan. Baik, itu adalah cara memilih tema untuk mendongeng. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, sebagai kesimpulannya yaitu mendongeng merupakan cara yang efektif dalam memasukkan informasi pada anak. Karena pada umumnya semua anak itu suka mendongeng. Kemudian dongeng yaitu cerita khayalan, imajinatif atau fantasi, sangat cocok dengan karakteristik perkembangan anak usia prasekolah atau anak usia dini. Dalam pemilihan sumber dan tema menjadi sangat penting bagi guru agar dongeng yang disajikan dapat menarik perhatian anak. Kerja cerdas dan kerja ikhlas memang haruslah menjadi pondasi setiap guru, ya, pondasi utama setiap guru dalam mengembangkan mutu proses dan hasil pendidikan anak usia dini. Semoga kita semua tidak akan pernah terhenti, selalu berjuang, selalu semangat membentuk generasi emas bangsa, ya, generasi penerus kita di masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.